Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah yang kita hormati, pagi ini kita akan bahas surat Al-Ikhlas, yaitu surat yang ketiga dari bawah setelah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Surat Al-Ikhlas turunnya di Makkah. Kalau urutan surat yang ke-112 ya. Suratnya surat Makkiyah. Ayatnya pendek ya. Hanya 4 ayat saja, tetapi nilainya luar biasa ya. Maka kita bahas tentang Qul huwallahu ahad. Qul itu fi'il amar ya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu Ahad. Allahus samad, semua makhluk bergantung kepadanya. Nah, 2 ayat ini akan kita bahas pagi ini. Bapak Ibu yang kita muliakan, secara umum kalau kita pelajari Al-Quran, maka isinya cuma 3 sebenarnya ya. Pertama, isi Al-Quran itu bicara tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua, bicara tentang syariat, tentang hukum, tentang perintah, tentang larangan, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, larangan riba, larangan mabuk, larangan berjudi. Nah, itulah isi Al-Quran ya. Yang ketiga, isi Al-Quran itu adalah kisah, cerita ya. Sebenarnya cerita-cerita tempo lalu, baik tentang orang yang taat, baik tentang orang yang ingkar. Yang taat begini, yang ingkar begini. Atau cerita tentang orang-orang yang akan datang. Yang akan datang itu bisa di dunia juga, atau akan datangnya itu di akhirat ya. Makanya Al-Quran bicara tentang hari pembalasan. Surat Al-Fatihah saja sudah bicara tentang hari pembalasan, Maliki yaumiddin. Nah gitu. Baru Al-Quran surah Al-Fatihah sudah bicara tentang hari pembalasan, tentang akidah, tentang syariat, tentang kisah. Nah, satu di antaranya ada dalam surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu sama nilainya dengan 1/3 Al-Quran. Jadi beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hafal surat Al-Ikhlas.
Kalau hafal kan? Bayanglah tuh, hafal surat Al-Ikhlas sama nilainya sepertiga dari Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz. Membaca surat Al-Ikhlas sama nilainya sepertiga dari 30 juz. Berapa nilainya? 10 juz. Begini harus cerdas, Pak. Jadi beragama itu harus cerdas. Ya. Kalau tidak bisa menghafal juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 10, hafal saja surat Al-Ikhlas. Sama nilainya dengan 10 juz. Kalau 3 kali dibaca satu hari, sama nilainya dengan 30 juz. Ini bukan cerita saya. Walladzi, demi kata Rasulullah, nafsi biyadih, yang rohku, jasadku, diriku berada di tangannya. Di tangannya itu ya di tangan Allah. Ya, jadi Nabi bersumpah demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, ya kan? Innaha, sesungguhnya, nyanya itu kepada surat Al-Ikhlas, ya kan? La ta'dilu sulusal Quran, nilainya sepertiga dari Al-Quran. Ini hadis bukan diriwayatkan oleh imam yang, ya ini yang nomor 1 ini imamnya ini Pak, riwayat hadis itu Imam Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5013. Ya, Nabi bersumpah demi roh, ya, yang berada di tangan atau di zatnya Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga dari Al-Quran. Jadi kisahnya Bapak Ibu, suatu malam ada seorang sahabat ya mendengar temannya membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas itu diulang-ulang Pak, nah itu ke itu saja. Kalau ke itu tidak jadi itu dong. Ya, surat Al-Ikhlas itu diulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aja diulang-ulang. Jadi agak nada apa namanya itu ya, cemeh lah ya, meremehkan, ya, merangadu kepada Nabi, ya kan, ya Rasulullah, nah ini si anu ya pulan ya Rasul, surat Al-Ikhlas saja ulang-ulang dia taruh, nadanya itu agak, ya, agak meremehkan sedikit ya, seolah-olah surat Al-Ikhlas itu ya diremehkan lah, ya, 4 ayat cuma itu aja diulang-ulang gitu, ya kan. Maka Nabi mengatakan waladzi nafsi biyadih, ya demi zat yang nyawa saya di tangannya, sesungguhnya, hanya itu kembali tadi surat Al-Ikhlas yang ditanyakan oleh sahabat Nabi tadi. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga dari Al-Quran, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu beruntung itu, jangan dianggap enteng. Ambo saya tidak tahu Pak Bilo mau menghafal surat Al-Ikhlas. Tekana ada boleh, entah ya pernah dia apa, entah tidak Pak, atau di dangah tahu saya sudah tulah dapet saya gitu, ya kan? Atau ibu-ibu bapak letakana Haria Bilo menghafal surat Al-Ikhlas. Aduh, letakana. Atau diacok undangan kan? Nah, begitu banyaknya gitu ya. Malah pernah sahabat di Madinah itu habis membaca Al-Fatihah dalam sholat, lalu dibacanya surat Al-Ikhlas dulu Pak.
Ya kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak langsung rukuk Pak, tambah dengan ayat yang lain. Begitu terus. Sudah baca surah Al-Ikhlas, tambah dengan ayat yang lain, baru dia rukuk. Sahabat yang lain protes, ya kan? Kok begini jadi imam? Kok ikhlas saja cukup gitu, ya kan? Sederhana saya jawabannya Pak. Kalau saya jadi imam, saya begitu. Kalau bapak tidak setuju, bapak yang jadi imam. Kan tidak susah-susah benar itu. Kalau banyaknya cerita jemaah suruh ya jemaah jadi imam, ya kan? Akhirnya tidak lo jadi imam Pak. Protes, tapi tidak talok jadi imam. Satu kali Nabi berkunjung ke masjid itu. Yang imam yang diprotes tadinya biasa-biasa saja. Yang menemui Rasul justru sahabat yang protes tadi. Ya Rasulullah, si fulan ya Rasul. Ya kan? Jadi imam di sini habis Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas, kemudian dilanjut surat yang lain ya Rasul. Oh begitu ya kata Rasulullah. Iya, panggil oleh Rasulullah. Ya kan? Kenapa kamu baca surah Al-Ikhlas kemudian baru ayat yang lain? Kenapa tidak merasa cukup dengan Al-Ikhlas saja? Kata sahabat yang jadi imam ini, ya Rasulullah, saya jatuh cinta kepada Al-Ikhlas ini ya Rasul. Saya jatuh cinta kepada surat Al-Ikhlas ini, dan saya tidak bisa meninggalkan surat ini ya Rasul. Walaupun saya mau baca surat yang lain, tapi yang surat ini tidak bisa saya tinggalkan, karena saya sudah jatuh cinta kepada surat ini. Kata Rasulullah, kecintaanmu kepada surat ini akan mengantarmu ke surga. Kalau kita, surat apa yang kita cintai? Di antara sekian banyak surat, yang mana wak cintai gitu? Inna ataina, ya kan? Walaupun semuanya Pak, memang ada hati kita itu yang, ya saya jujur saja Pak, muncul saja. Kadang kan jadi imam itu tidak direncanakan apanya, tiba saja anak dibaca itu tibonya di dalam barabi-rabi rasanya dia tiba kok dibaca. Kadang begitu Pak. Ada yang memang jiwa kita itu ada di situ gitu, ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, Abu Darda ya radhiyallahu an, pernah ya sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ayajizu ahadukum ayyaqra'a fil lailatin sulusal Quran? Ya, sanggupkah kalian, ya, Nabi bertanya, sanggupkah kalian semalam membaca sepertiga dari Al-Quran? Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Satu malam membaca sepertiga Al-Quran. Ya, sepertiga Al-Quran. Sepertiga berarti 10 juz. Jadi Nabi mengatakan, ya'dilu sulusal Quran kul huwallahu ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada lagi itu yang lebih tinggi daripada itu perawi hadis. Ya kan? Mau enggak kalian saya tunjukkan, ya kan, membaca Al-Quran semalam sepertiga? Kata sahabat, bagaimana caranya ya Rasul? Kata Rasulullah, bacalah, yaitu kul huwallahu ahad sampai akhir, maka nilainya sepertiga Al-Quran. Jadi satu hadisnya dari Imam Bukhari, satu lagi dari hadis Imam Muslim.
Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtima asra. Nah, sampai dia membaca merampungkan surat Al-Ikhlas itu mulai dari qul huwallahu ahad sampai akhir sebanyak 10 kali. Ya kan? Asra marratin, 10 kali dibaca. Lahu kasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surga. Kata wayang lembo Pak, kalau tiap hari 10 berarti punya rumah begitu banyak di surga. Ya kan? Sedang di dunia asli banyak rumah orang Pak. Ya kan? Kalau rumahnya di surga, kira-kira tempatnya di mana kira-kira Pak? Nanti di akhirat. Tidak mungkin tampaknya di neraka rumah surga, ya kan? Tampaknya di neraka itu tidak mungkin. Sekaligus sebenarnya Nabi ingin mengatakan, kalau engkau baca, ya di sini betul-betul ya, man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang membaca, ya kan, yahtimaha, sampai selesai. Ya apalah susahnya membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, ya kan? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai selesai 10 kali, asra marratin, ya kan? Maka banallah, Allah membangunkan lahu, bagi dia, kasran fil jannah, satu rumah di surga. 10, satu rumah di surga. Kalau 10 kali, 3 kali sama dengan 30 juz. Sekali 10 juz, 2 kali 20 juz, 3 kali. Kalau 10 kali berarti 3, kan luar biasa itu Pak. Tambah lagi dengan satu rumah di surga. Artinya pasti dia masuk surga. Nah, kok segitu banyak, ya kan, surat ini, ya kan? Nah, mari kita mulai satu persatu. Qul huwallahu ahad. Untuk mengatakan Allah itu ahad, itu tidak sesederhana yang kita rasakan sekarang. Awak barang lah jadi, saya cuma jawab, ya kan, lahir ke dunia langsung Islam. Terbayang tak Bapak bagaimana dulu Bilal bin Rabah mempertahankan ahad? Di Jamuah, di bebatuan Pak, bukan di padang pasir. Di Makkah itu tidak ada padang pasir, batu-batu itu kan. Kalau lah musim panas, ya kan, itu batu itu panas luar biasa Pak. Ya, Ambo pernah mengalami tahun 2003 balik, sandal hilang Pak. Ya, sandal hilang. Karena Ambo punya pengajian, sandal hilang di masjid, jangan pernah mengambil sandal yang ada di masjid. Karena itu bukan sandal awak. Yo, nyata tukar ustaz tambah lo perangai aja lain buruk sangko ke orang. Sudahlah menuduh orang membiak sandal awak itu memakai sandal orang lain. Berlarilah hamba dari ujung Masjidil Haram yang arah ke Tower Zamzam itu kan pakai granit itu. Dari granit ke toko itu Pak ada aspal. Lebih kurang 25 langkah Pak, memerah telapak kaki. Karena musim panas. Tabayang tak kira-kira Bilal, ya kan, di Rabahan, di Tampek yang panik itu dihimpi dengan batu, ya kan. Pada waktu itu, ya kan, Bilal tetap mengatakan ahad. Ahad. Ahad itu mempertahankan kul huwallahu ahad. Memang di sini katanya Allah, ya Allah. Biasanya Nabi awal-awal kan sering Rob,
Makanya ayat yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi kemana-mana Nabi mengatakan Rob, 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 Rob. Sehingga banyak orang yang bertanya, Ma huwa rabbukum ya Muhammad, siapa Tuhanmu itu? Ya kan? Malah ditanyakan nasabnya seperti apa? Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, Esa, Allah yang Maha Esa dalam segalanya, dalam zatnya, ya kan? Jadi ini sebenarnya Pak, Qul huwallahu ahad itu membantah keyakinan orang Tuhan itu lebih dari satu. Ada Tuhan anak, Tuhan bapak, ya kan? Tuhan ibu, ya kan? Itu membantah. Jadi keyakinan orang Arab itu yakin dia Pak, Tuhan itu 7, ya, 7 Tuhannya, ya. 6 di bumi, 1 di langit. Jangan dikira orang Arab tidak percaya kepada Allah, ya. Makanya orang Arab itu disebut dengan musyrikin, ya kan? Orang musyrik karena dia percaya kepada Allah, dia juga percaya kepada selain daripada Allah. Jadi dengan Qul huwallahu ahad itu bersih keyakinan kita. Tidak ada Pak, ya, perdukunan, pakai kalung layana tuh, pakai apa, banang hitam di liyenya, bakabe di langannya, pakai dasun tunggal masalah sampean di siko tu pakai Qul huwallahu ahad itu bersih semuanya. Itu maka nilai 1/3 Al-Quran. Dibaca 100 kali Bu, tapi lahir cucu dia cari jo banang 7 ragam. Pakailah 6 bulik dalam isinya tu. Yang membungkah betulannya Pak, ya kan? Dibangun rumah itu diambil aja darah ayam, diambil aja kepala kabau, ditanam di situ. Qul huwallahu ahad, leka 100 kali membaca Qul huwallahu ahad, batal denyo Qul huwallahu ahad itu gara-gara syirik. Jadi kalau berhadapan tauhid dengan syirik, bukan syiriknya yang batal Pak, tapi syirik itu membatalkan tauhid. Iko saja dari awal membangun rumah lampir selesai lo Pak, kecek orang tukang dabian ayam baseraan lah darah ayam Pak. Iko tukang mengegak cadik sekata Pak, mungkin lah selama ko karajo dadu dau daging ayam ko tibu deh Pak. Akhirnya nyo karajuan lah, aku nak model iko Pak. Kurang nak punya rumah lah yakin lo Pak, ya kan? Akhirnya ada ayam baserak-seraan darahnya, nan ayamnya dimakannya orang tukang, nan darahnya baseraan, yakin Pak akan terhindar dari mudarat. Pas kudo-kudo sadonya naik kata Pak, pisang satandan. Kalau pisang satandan tu ambo maklum Pak, sambil beko seminggu 2 minggu nyo kemasak tu. Jangan suan-su aja Pak. Pada turun ke bawah mencari pisang, cari teh lagi. Tapi nan kalapo karambiah naik kate ko ndak masuk akal. Nyo baurek ka bumi bapucuk ka langit. Ko digantung pilu ka tumbuhnya tu. Ya kan kalapo teh. Pindah do Pak, kini ndak. Masih ada ya ndak. Itu dibatalkan dengan Qul huwallahu ahad. Yang urusannya Allah melindungi, menjaga, menolong. Kalau dimintakan kepada yang lain, Allah akan berlepas diri. Itu makanya Pak, bukan membangun rumah. Kalau membangun rumah ini kerja orang tukang Pak. Membangun gedung, membangun masjid ini kerja orang tukang. Jangan Pak minta lo kepada Allah, ya Allah, kami butuh 1 masjid, tolong bangunkan ya Allah. Itu salah doa itu. Karena yang perbuatan manusia berikan kepada manusia, yang perbuatan Allah berikan kepada
Allah. Ya kan? Perlindungan, pertolongan, ya kan? Itu berikan kepada Allah. Maka Nabi bertanya kepada orang Arab, orang Quraisy, berapa Tuhanmu? 7. Di mana Tuhanmu itu? 1 di langit, 6 di bumi. Kalau lagi kepepet bana, parahlu bana, mutuh bana, kama mintanya kepada yang di langit. Aku lupa. Jadi orang Quraisy pambosan je Tuhan Pak. Ya kan? Jadi kalau bosan je Tuhanku, pindah je Tuhan iko. Bosan di Tuhanku, pindah je Tuhanku. Itu Pak, itu maka banyak Tuhannya. Ya kan? Dia tidak cukup dengan satu Tuhan saja. Maka itu esa dalam penyembahan, ya kan? Hanya kepada Allah saja semua bentuk penyembahan. Kalau ibadah selain kepada Allah, maka ibadahnya menjadi batal. Jadi tidak ada konsep mendua di dalam ibadah. Esa dalam pencipta, esa dalam penguasa, esa dalam pemilik, esa dalam penolong, dan Allah yang mengatur. Itulah dia. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Ternyata tidak sampai 2 ayat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, ayat yang kedua. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.